Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Husni, NPM 225104041 dari program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas I. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari Ibu Gina Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat ekonomi, yaitu untuk mereview secara singkat jurnal yang berkaitan tentang gadai dalam Islam. Bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana pengertian dan konsep dasarnya, lalu apa yang membedakan antara pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional. Nah, untuk latar belakangnya sudah menjadi fakta yang ada. Menurut fakta yang ada bahwa mayoritas penduduk yang ada di negara Indonesia, kurang lebih 80%, adalah beragama Islam. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang mayoritasnya beragama Islam diwajibkan untuk senantiasa dalam segala aspek kehidupannya, dalam aspek lini kehidupannya harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, khususnya mungkin dari segi atau dari aspek ekonomi. Nah, maka di sini untuk menjawab permasalahan atau problematika yang ada di masyarakat, pegadaian hadir dan muncul, ya, khususnya untuk menjawab permasalahan dari kekhawatiran masyarakat terhadap pegadaian konvensional yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang dimana dikhawatirkan di dalamnya terdapat banyak sekali sistem riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu pegadaian syariah ini hadir sebagai jawaban dari kekhawatiran masyarakat itu sendiri. Kemudian pengertian tentang gadai. Pegadaian itu kalau di dalam Islam, pegadaian di dalam Islam itu bahasa Arabnya adalah ar-rahan. Rahan itu artinya tetap dan berkelanjutan. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama mengungkapkan bahwasanya gadai itu adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Dengan kata lain, orang yang ingin meminjam uang kepada yang meminjamkan uang harus menghadirkan barang sebagai jaminan apabila orang yang meminjam uang itu tidak dapat melunasi pinjamannya itu tadi. Nah, di sini untuk untuk dasar atau dalil-dalil yang berkenaan tentang dalil Al-Qur'an yang berkenaan tentang gadai itu ada di surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283, dan juga ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 tahun 2002. Itu bisa dicek di websitenya langsung. Seperti itu. Nah, di dalam pegadaian syariah itu beberapa ulama menjelaskan harus terdapat 4 rukun. Ya, harus terdapat 4 rukun di dalamnya. Yang pertama, di situ harus ada barang yang digadaikan atau marhun. Kemudian yang kedua harus ada pinjaman atau mungkin uang, ya, bentuknya uang, pinjaman itu, atau marhun bih. Kemudian yang ketiga harus ada akad. Yang keempat harus ada rahin dan murtahin, yaitu orang yang memberikan gadai dan orang yang meminjam. Isinya orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam tadi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pegadaian syariah harus ada 4 rukun ini. Kalau tidak ada 4 rukun ini, maka tidak sah pegadaian itu tadi. Nah, kira-kira apa saja sih yang membedakan antara pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional? Secara umum, ya, secara garis besar, pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang membedakan itu, yang pertama, kalau pegadaian konvensional itu besaran bunga itu ditentukan berdasarkan besaran pinjaman. Dengan kata lain, besaran bunga itu sama dengan besaran pinjaman yang dipinjam oleh peminjam itu sendiri, ya, kepada yang meminjamkan, seperti itu. Sedangkan kalau pegadaian syariah, yaitu di mana
menentukan jumlah pinjaman dan juga biaya pemeliharaan barang sesuai dengan nilai emas yang dijadikan jaminan itu sendiri. Itu secara garis besarnya. Dan ada pun beberapa akad-akad di dalam pegadaian syariah ini yang biasa diterapkan di dalam konsep pegadaian syariah itu. Yang pertama di situ ada qard al-hasan, kemudian juga ada akad mudharabah, kemudian juga ada akad bai'ul muqayyadah, kemudian yang terakhir ada akad ijarah. Nah, kalau keuntungan dari apa ya? Bagaimana sih pegadaian syariah itu mendapatkan keuntungan? Ya mereka mendapatkan keuntungan dari biaya pemeliharaan sebagai bentuk apa ya? Jasa titip barang tadi itu sendiri, yang dimana itu dibayar di awal sebagai uang muka dan itu hanya dibayarkan sekali. Berbeda dengan apa namanya? Pegadaian konvensional yang dimana situ ada besaran bunga yang harus dibayar mungkin setiap bulannya, yang dimana situ harus ada apa namanya waktu untuk jatuh temponya, yang mana itu adalah perbuatan riba yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan jasa atau ya jasa pegadaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam seperti itu ya, karena kita beragama Muslim, kita adalah orang Islam, kita adalah orang Muslim, dan kita harus selalu berpegang teguh kepada ajaran atau syariat-syariat Islam seperti itu. Ya, mungkin itu secara singkat penjelasan tentang pegadaian syariah, yang mana itu menjadi solusi alternatif yang menjawab problematika kekhawatiran masyarakat mengenai transaksi gadai konvensional yang banyak mengandung ribanya seperti itu. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran jazilan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.